Selamat pagi. Gimana kabarnya? Ada yang sepi nggak? Ya, semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ini mata pelajarannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya, kita mau berdoa. Silakan satu orang beri doa di depan. Ambil sikap berdoa yang baik. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk Nesa. Bapak akan cek kehadiran kalian ya. Satu persatu, nanti kalau hadir bilang hadir, kalau tidak bilang tidak. Apolonia Ekasari, Beni Saputra, Mega, Natalia Susanti, Natalia Vanessa Angeli, Paulinus Marvel, Rafinus, Rayanus, Septiana Berita. Ya, hadir semua ya. Jumlah kalian 9 siswa. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah video ya, yang berkaitan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Kalian amati video yang ada di depannya. Oke, langsung saja kita kupas tuntas robot vacuum cleaner yang satu ini. Nah, ini kira-kira ini apa nih? Apa tadi? Ya, robot pembersih lantai secara otomatis. Nah, ini namanya vacuum cleaner. Nah, pernah lihat ini? Pernah pakai ini Google Assistant? Nah, kalau di YouTube biasanya pasti ada gambar ini, kamu bisa tekan, telusuri mau cari apa. Misalnya contoh macam-macam bunga ya. Carikan macam-macam bunga. Nah, seperti ini yang dimaksud dengan Google Assistant. Ya. Pernah coba di rumah? Sering? Kita hari ini akan belajar bagaimana sih rahasia di balik alat-alat pintar tadi, seperti vacuum cleaner atau pembersih debu secara otomatis. Kok bisa di Google Assistant bantu kita hanya dengan suara kita, dia bisa dengar, terus dia bisa carikan. Itu yang disebut dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi mereka juga bisa membuat instruksi seperti yang kita minta. Nah, tujuan pembelajaran kita ya, setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menjelaskan apa itu coding dengan bahasa mereka sendiri. Secara sederhananya begini, dia itu seperti kita memberikan perintah kepada komputer. Terus kalau konsep AI itu seperti komputer yang kita ajari untuk bisa berpikir. Nah, Bapak akan tunjukkan video singkat yang menunjukkan perbedaan coding dan AI. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Sekarang coding. Coding adalah salah satu tindakan untuk memberikan instruksi pada komputer dengan menuliskan kode atau skrip dalam bahasa komputer. Agar skrip dapat dipahami oleh komputer, maka saat proses coding kamu harus mengikuti sintaks atau aturan menuliskan kode yang berlaku. Nah, Bapak akan kasih sebuah simulasi ya, Bapak akan tunjukkan sebuah codingnya.
contoh dalam kayak model permainan begitulah, aplikasi ya. Ini robot ya, ini kan gambar manusia nih. Bagaimana caranya dia bisa ke tanda ini? Nah, ini tanda apa nih, loka? Tanda lokasi. Perintahnya apa yang mau kita perintahkan kepada dia? Bergerak maju kan perintahnya kan? Terus Bapak juga akan tampilkan sebuah video tentang robot ya. Tahu robot kan? Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi Cina mengalami kemajuan pesat, terutama dalam pengembangan robot humanoid, yakni robot yang dirancang untuk menyerupai manusia, baik dalam bentuk maupun gerakan. Sampai di sini paham? Bisa membedakan coding, bisa membedakan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau AI. Kita akan berdiskusi ya. Jadi ini yang sebelah sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti di lembar kerja ini kamu tulis nama kelompok dan nama anggotanya ya. Bisa tadi kan ini nama kelompoknya kelompok 1. Yang ini nama kelompoknya kelompok 2. Yang ini nama kelompoknya kelompok 3. Jadi tugasnya berdasarkan lembar kerja ini ya, tulis nama kelompok terus nama anggotanya juga ya. Nah, jadi nama kamu satu-satu ditulis. Ya, yang pertama ini kelompok 1. Kalian yang di sana itu kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Jadi nama kelompoknya ini kelompok 3. Nah, yang ini nama kelompoknya kelompok 2. Yang ini nama kelompoknya kelompok 1. Baru nama anggotanya, nama kalian masing-masing ditulis. Baru kalian diskusikan mana gambar yang duluan, langkah urutannya yang duluan. Urutan untuk merapikan alat tulis di atas meja berdasarkan gambar. Kita melangkah ke tahap merefleksi. Jadi kelompok mana yang mau duluan? Oh ya, kelompok 1 silakan. Yang lainnya silakan menyimak ya, mendengarkan. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nama saya Raffi, yang sebelah kiri saya Beni, sebelah kanan saya Nisa. Gambar ke-1, rapikan alat tulis dan memasukkan ke dalam tas. Gambar 3, rapikan buku, masukkan ke dalam tas. Gambar kedua, rapikan tas dan masukkan ke dalam tas. Agar bisa menyesuaikan Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya. urutan langkah penting
agar bisa menyesuaikan berita yang kita ceritakan kepadanya. Wah, apa yang terjadi jika hutan salah, maka langkah yang kita teruskan tidak sesuai dengan perintah kita. Kesimpulan kelompok. Tuliskan kesimpulanmu tentang pentingnya membuat instruksi yang jelas dan terstruktur agar kita bisa menyimpulkan hasil diskusi kita. Nah, itu demikian diskusi. Sekian dan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya, nah, mau siapa dulu? Ya, silakan. Kelompok 2. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami ini. Saya Bonita, di sisi kanan saya ada Mega, di sisi kiri saya ada Rai. Oh ya, balik. Kita lanjutkan dengan kegiatan penutup. Jadi seperti yang sudah kita pelajari tadi, ya, sudah kita diskusikan juga, sudah kamu lihat tampilan berupa video, juga ada sebuah permainan, ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah coding, dan juga contohnya yang sudah Bapak berikan melalui tampilan video juga sudah kamu saksikan. Nah, seperti yang sudah kamu tampilkan berdasarkan kelompok, ya, Bapak memberikan apresiasi untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan sudah tampil berdasarkan kelompoknya. Nah, Bapak mau bertanya, apa yang paling seru dari pelajaran hari ini? Games, ya. Selain itu apa lagi? Nah, oh ya, robot pembersih lantai, vakum media, ya, pembersih debu. Selain itu apa lagi yang seru? Tentang perbedaan coding dan AI. Jadi kesimpulannya bahwa coding itu apa? Ya, perintah untuk siapa? Untuk ya, komputer. Kita kasih perintah ke komputer, ya, untuk melakukan sesuatu. Itu coding. Kalau AI, kalau AI itu komputer yang berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi keduanya ini membuat alat-alat pintar di sekitar kita. Banyak alat-alat di sekitar kita yang bisa dibuat, ya, dengan AI. Kamu buat gambar bisa. Nah, Bapak akan berikan tugas di rumah, ya, yaitu mencari contoh alat pintar lain, ya, selain vacuum cleaner, ya, atau pembersih debu tadi. Selain itu kamu nanti coba carikan contohnya, seperti apakah itu coding atau itu AI, ya. Nah, cari contoh alatnya, alat pintar di sekitar kita yang biasanya kita lihat atau orang tua punya, apakah itu coding atau itu AI. Bisa? Baik. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa
penutup. Silakan satu orang pimpin doa. Baik, terima kasih. Selamat pagi.